كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة والعافية والسلامة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya muliakan pengurus MC3 wek dah semua jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang istiqomah, yang selalu hadir ini mudah-mudahan dawa umur, barokah rezekine, padang dalane jembar loh, jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Sapa ngomong kuburan Imam? Jangan susu. Mudah-mudahan sehat walafiat lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ijo-ijo royo-royo. Ya, mudah-mudahan hati kita sehijau bajunya. Dalam arti kebahagiaannya. Ini warna-warna raudhah, warna-warna taman surga. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini harus pandai-pandai banyak bersyukur. Ya, sudah pinaringan sehat walafiat lahir batin, bisa ibadah lancar, ini luar biasa. Sampai detik ini kula panjenengan iso ambekan lancar alhamdulillah. Iso melek merem alhamdulillah. Jajal mek melek tok itu jenenge step. Lek merem tok itu dead. Ya, makanya orang sehat itu tondone ya melek merem. Ya melek ya merem. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kunci daripada mempertahankan kesehatan itu sesungguhnya dari pikiran kita. Pikiran kita ini kalau selalu positive thinking, selalu husnudzon, maka insya Allah penyakit akan minggat. Ya, husnudzon itu artinya kalau bahasa Bondowosonya itu positive thinking, bahasa Bondowoso. Kalau bahasa Jermannya bagus persangkaan. Kalau kebalikannya jubek persangkaan, ancor pesena telur, tekor pesena pentol. Ya. Betul ini nyata. Ada seorang dokter yang sudah juga profesor dari Amerika, ini wanti-wanti
repot mawon. Atur nuwun. Jadi wanti-wanti mengenai positive thinking. Harus selalu berpikir yang positif. Kepada siapapun. Itu ternyata membantu sekian persen di dalam mempertahankan kesehatan tubuh kita, jasmani dan rohani kula panjenengan. Betapa pikiran yang jernih, selalu husnudon, itu ternyata juga berpengaruh, akan juga membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, yang secara otomatis kula panjenengan akan barokah umur, barokah sehat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan undangan di situ tertera tema bagaimana ciri-ciri sebagai penghuni surga. Di dalam Al-Quran disyaratkan syarat utama menjadi penghuni surga itu adalah ketakwaan. Bagaimana kula panjenengan meningkatkan ketakwaan, bagaimana kula panjenengan bisa mempertahankan nilai-nilai takwa dalam kehidupan. Yang mana nilai-nilai takwa itu juga sekaligus menjadi ciri daripada penghuni surga. Di dalam Al-Quran banyak dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama. Imannya terhadap hal-hal yang gaib itu semakin mantap. Apa yang gaib itu? Sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Ya. Jadi gaib sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Ya. Dan bisa dirasakan. Apa sesuatu yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan? No, Pak? Entut. Ya kan? Pernah jenengan lihat entut itu lemu apa kuru? Kan tidak tahu. Ginuk-ginuk napa? Tidak tahu. Wong tidak bisa ditembus oleh panca indera kita. Tapi bisa dirasakan. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada. Begitu juga yang lain. Adanya jin dan jun, adanya malaikat, adanya kenikmatan-kenikmatan kubur, ada kenikmatan-kenikmatan akhirat, dan lain sebagainya. Itu ada. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin muslimah rahimakumullah, ya, salah satu di antara penghuni surga itu imannya terhadap yang gaib itu luar biasa. Apalagi kepada yang super gaib, yaitu Allah. Jangankan kok bicara Allah, bicara ciptaannya saja pikiran kita tak bisa mampu memikirkan. Ya. Tak bisa kita berpikir, ya, lebih jauh tentang ciptaan-ciptaan Allah yang di luar nalar pikiran kula panjenengan, apalagi yang menciptakan. Makanya Nabi pernah bilang begini, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Cukuplah kamu berpikir tentang ciptaan Allah, jangan maksa berpikir tentang zatnya Allah. Kenapa? Akal manusia tidak mampu, Pak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tiada kuberikan manusia ilmu pengetahuan melainkan cuma sedikit, setetes dibandingkan air laut. Maka oleh karena itu kula panjenengan, ya, merawat keimanan itu jauh lebih luar biasa. Ya, merawat kemantapan, merawat keimanan, sehingga kemudian melaksanakan amal soleh, amal ibadah. Ya.
Apalagi kalau panjenengan sudah pernah ya tuwo wis ya masa-masa muda dulu. Sekarang tinggal memetik buahnya atau memetik napa niku pisang. Kok ono hubungane pisang. Pas kita ngomong memetik, yo pas. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama, bagaimana merawat keimanan kita kepada hal-hal yang gaib. Apalagi kepada yang super gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah. Bagaimana kula panjenengan bisa mendirikan sholat. Kalau 5 waktu oke lah ya, tapi tambahan-tambahannya itu loh. Kalau kita sudah tidak bicara yang wajib, karena itu sudah wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak usah dibahas. Karena itu memang suatu kewajiban yang jika ditinggal fatal jadinya. Nah, maksud saya tambahan-tambahan kita, an-nawafil yang disunnahkan. Bagaimana kula panjenengan bisa bangun malam, di sepertiga malam, bisa wudu, bisa tahajud. Subhanallah. Masih bisa ruku dan sujud kepada Allah di keheningan malam. Wah, itu tidak semua orang bisa. Tapi kula panjenengan anggota MC3 ini subhanallah istiqomah tangi bengi melek bengi istiqomah ono sing mek nonton bola pokoknya melek bengi ya. Tapi subhanallah kalau di MC3 ini ya, Masya Allah Pak Pranoto ini Pak Sarwoto ini setengah telu wis tangi, kejeding, pipis. Mari ngono. Balik mana? Enggak mungkin. Enggak mungkin mari pipis kok turu mana. Ya cawi dulu lah. Habis itu baru wudu, beber sejadah. Cuma lek Pak Sarwoto sujudnya sawe. Siapa ngomong kuturon man? Enggak. Memperbanyak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Itu perbanyak Pak dalam sujud. Ya. Dalam sujud itu perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Terus gitu. Ya, saya juga bisa berpikir bagaimana tahajudnya Rasulullah ya. Tahajudnya Nabi itu setelah Fatihah Pak, itu bisa baca 5 juz. Bagaimana lamanya lah, ya kan? Nah, rukuknya itu sama lamanya dengan berdirinya. Apa yang dibaca Nabi? Lek tasbih ya istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Terus dibaca sampai sepadan lamanya dengan berdirinya. Sujudnya yang ngono. Sujudnya Kanjeng Nabi. Sujudnya Kanjeng Nabi lamanya seperti rukuknya. Rukuknya seperti berdirinya. Padahal berdirinya 5 juz 6 juz. Awa-awa niru geringgingen. Ya walaupun tidak bisa niru 100%. Ya sekian persennya. Ya.
Masya Allah. Ini wa yuqimunas shalah dengan gerakan-gerakan yang tepat itu subhanallah katanya Profesor Soleh ya UIN Surabaya. Beliau meneliti tentang tahajud kaitannya dengan jantung, kesehatan. Itu ternyata ketika sujudnya bagus, sujudnya tepat ya. Sujud itu bokong itu berdiri, jangan begini. Ya. Sujud yang tepat itu bokong niku lurus. Bukan begini. Bukan roboh nih. Gitu. Ya. Andaikan di jungkrano dari samping itu kokoh. Paham nggih? Kokoh. Subhanallah. Itu ternyata tekanan ini delamaan kaki ketika sujud, yang ditekan bukan baduknya ya. Yang ditekan ini. Ya. Menahan tekanan ini. Subhanallah, ada energi yang lewat kaki ini. Dulu itu ada seorang perempuan Cina, itu tidak sembuh-sembuh Pak. Mumet terus. Sampai dibawa ke dokter mumet. Dibawa ke dokter spesialis mumet, tetap mumet. Ngeluh. Ya apa? Sampai terakhir ketemu kiai. Terus ibu-ibu itu mang diajari. Oh ya, pingin sembuh. Gini caranya. Dikasih lemek, diberi contoh sama kiainya itu. Padahal seorang non-muslim Cina, ibu-ibu ini disuruh niru gerakan kiai tadi itu, sujud yang benar. Lama Pak sujudnya itu. Ternyata begitu sujud 2 kali kan, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk dulu, tenang beberapa sejenak, disuruh sujud lagi dengan lama lagi. Qadarullah Pak ya. Dengan qada dan qadarnya Allah. Selesai itu bangun. Subhanallah, hilang itu namanya mumet yang dia derita itu. Minta sirkulasi darah itu ternyata kalau digei sujud itu terisi semua nanti. Pos-pos darah yang kosong itu menjadi sempurna lagi. Akhirnya begitu bangun dia menyatakan, ya apa Bu, masih mumet? Mboten. Sudah hilang mumetnya. Qadarullah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ternyata Profesor Soleh itu benar dalam penelitiannya. Bagaimana hubungannya sholat dengan kesehatan. Ternyata bisa jantung, bisa sempurna. Ya, darah, tekanan darah menjadi stabil. Semua menjadi normal loh. Kok heran dengan sholat yang benar. Ini baru dengan gerakan sholat yang benar saja itu bisa menyebabkan orang sehat lahir batin. Subhanallah. Ya bukan berarti tidak pernah sakit. Fir'aun jenenge. Kalau tidak pernah sakit ya Fir'aun ya. Itu laknat Allah. Enggak ya. Ya sakit ya biasa flu, biasan, ya greges biasa, tapi cepat hilang gitu loh. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka salah satu di antara syarat menjadi penghuni surga itu ini wa yuqimunas shalah. Pun 2 sudah ya. Yang pertama apa tadi Pak? Wa yu'minuna bil ghaib, memperbagus keimanan. Nah, yang kedua apa Bu? Wa yuqimunas shalah, salatnya. Nah, salat itu tambahan ya, tambahan-tambahan. Kalau salat fardu udah usah dibahas sudah. Karena memang itu suatu kewajiban kita. Tambahan-tambahan sunnahnya itu loh. Rawatibnya, duhanya, tahajudnya, itu yang saya maksud. Ya.
Kalau yang wajib tidak usah dibahas, karena itu memang fatal kalau ditinggal. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan judul ini ya. Yang ketiga, penghuni surga itu cirinya wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang telah diberikan Allah, dia nafkahkan di jalan Allah. Artinya apa? Ciri penghuni surga yang ketiga, loman. Jenengan tinggali para walinya Allah, mulai dari zaman sahabat, tabi'in ya, yang dimuliakan oleh Allah. Itu bukan karena banyaknya ibadahnya tok boten, Mbak. Wali Songo, Kanjeng Sunan itu dulu dimuliakan oleh Allah bukan karena banyak ruku dan sujudnya tok boten. Apa kata Nabi? Karena lomannya, karena dermawannya, karena suka berbagi. Ini loh. Kalau tiang saniki kan ya Allah medit rairam. Nang bojo dhewe medit, tapi aneh nang bojone tangga loman. Ancor bisa telur, tekor bisa pentol. Hadirin sekalian, ini kemudian digabung dengan ayat yang lain, dilanjutkan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini cirinya. Kelomanannya itu tak pandang tanggal toe apa tanggal 6. Qurannya memang gak ngomong tanggal ya, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Fisarra iwad darra, tetap dia berbagi. Wong niku lek loman, Pak. Ya. Loman nggih. Sifatnya loman. Awake dhewe wek duwe siji lho. Tetap mau berbagi, itu gel. Masya Allah. Awake butuh ndak berbagi. Itu kalau sudah jiwa loman itu. Itu ternyata menjadi tanda daripada penghuni surga. Loman. Mulai dari di dunia ini ya sampai di akhir hayat kulam jenengan. Kalau sudah tertanam rasa loman, dermawan, itu sudah menyatu ciri sebagai penghuni surga. Subhanallah. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan dan anak cucu kula panjenengan diangkat derajatnya oleh Allah karena kedermawanan kita. Allahumma amin. Namanya kebalikan dermawan apa? Bakhil. Dan jangan pernah berharap masuk surga. Biyen Kanjeng Nabi pada waktu Mi'raj ditampakkan oleh Allah, lihat tulisan di depan pintu surga itu ono tulisane. Dilarang masuk. 1, medit. 2, durhaka. 3, cangkeme bejat. 3 nih. Redaksi hadisnya, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ya. Bentar, Pak. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Saya pernah melihat tulisan, kata Nabi, baru pulang dari Mi'raj itu. Saya pernah ditampakkan oleh Allah, saya bisa lihat tulisan di atas pintu surga itu. Nopo ya Rasulullah? Kepingin tahu sahabat itu. Tulisannya pripun ya Rasul? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nammam. Engkau wahai pintu surga haram dimasuki oleh kelompok telung kelompok ini. Napa mawon ya Rasul? Yang pertama ala kulli bakhilin, kelompok wong medit. Haram masuk surga, Pak. Hati-hati. Wong medit itu haram masuk surga. Enggak akan pernah bisa. Wong medit itu. Cerek brikeng kreket. Aduh. Cerek brikeng
kreket. Bahasa Bondowoso. Pokoknya no woman wis. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Yang kedua, awakin, durhaka. Durhaka itu bisa durhaka ke anak, durhaka ke nang wong tua, durhaka nang guru, durhaka nang Gusti Allah, nemen nih, durhaka nang Kanjeng Nabi Muhammad, aduh. Pokoknya durhaka. Meninggalkan sunnahnya, meninggalkan perintahnya, naudzubillah summa naudzubillah. Ini durhaka. Yang ketiga, kelompok apa? Aunamam, cangkemi bejat. Penuh dengan borok. Cangkemi ono boroke. Napa boroke cangkem? Sariawan mboten. Maksudnya niku borokane cangkem niku nggih ya fitnah, ghibah, namimah, macam-macam niku. Gak iso njaga lisannya. Naudzubillah. Itu yang haram masuk surga. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pun kembali ke tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian apa lagi? Wal kadhiminal ghaid. Ini isi Quran ya yang saya sampaikan. Apa penghuni surga itu? Mampu menahan amarah itu berarti sabar, Pak. Memiliki sifat sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar ngadepi musibah. Musibah niku macam-macam. Ada musibah diparingi penyakit. Untuk apa diparingi penyakit? Kalau sabar rontok dosa-dosae. Entek dosa-dosae. Kata Nabi, orang kena eri mawon, kenging entun kemawon. Ngerti entun jenengan? Eri. Karena eri ini loh. Kenging entun. Iya duri. Ya, kenging entun kemawon. Kena eri, kena duri saja. Sakit yang dia rasa. Kalau orang mukmin, maka orang mukmin yang merasa sakit gugur dosanya. Rontok dosanya. Lo kok sabar diparingi ngoten niku? Alhamdulillah segera akan disembuhkan oleh Allah. Allahumma amin. Sabar. Cirinya penghuni surga itu ya wal kadhiminal ghaid, sabar. Berikutnya ciri penghuni surga? Wal 'afina 'anil nas. Napa? Pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain. Pemaaf. Oh, ini tidak main-main ini. Ciri penghuni surga, bayangkan. Pemaaf, bukan pendendam. Ya. Ada statement Rasulullah begini. Bunyinya begini. Aqallun nasu fid dunya rohatan. Katanya. Manusia yang paling sedikit istirahatnya di dunia ini, paling sedikit tidurnya, paling sedikit istirahatnya itu dua. Siapa? Al-hasud wal-hakud. Ya. Penghasut dan pendendam. Orang hasud, Pak, nang wong. Iku titik istirahatnya. Napa? Makanya golek kesalahannya wong. Kesalahannya dhewe dilalekno. Ya. Penghasut nomor 1. Yang kedua al-hakud, pendendam. Masing-masing ini cirinya satu. Cirinya orang yang iri hati, dengki, hasud satu. Napa? Gatalan. Tidak ridho kalau ada temannya naik pangkat, gatal. Tidak rela kalau ada temannya akhir bulan bisa beli kulkas cendilo telu pintu loro. Embo kulkas nopo? Kulkas kos-kosan. Gatal. Tidak rela kalau ada temannya di penghujung tahun pulang-pulang bawa pajero, Pak. Panas jobo.
Langsung gak gatal tok, ngeblak. Dibawa ke klinik, Pak. Saking gupuhnya, keliru obat. Napa obatnya kirik gendeng. Kejep-kejep. Aduh. Makanya kata Rasulullah, buang itu sifat hasud. Buang sifat dengki itu. Ini. Yang kedua, pendendam tadi ya. Pendendam, al-haqud bahasa Arabnya. Pendendam, ini juga cirinya satu, Pak. Napa? Nganceman. Awas kon yo, 7 turunan kon. Dia tidak sadar kalau dirinya sudah turunan ke-8. Artinya wis kere. Lah opo sik nganceman wong? Kok asih masalah? Kok cik emen we gak cik? Wis talah sisa-sisa umur itu dinikmati. Sisa-sisa umur itu dinikmati untuk ibadah. Ngeten-ngeten niki ya Allah nikmat rasanya. Ndak usah golek-golek kesalahane wong, wala tajassasu, ojo golek-golek kesalahane wong, wong saleh dhewe sambrek. Jangan pernah kita memupuk subur kebencian dalam hati kita. Tidak ada manfaatnya. Apa yang perlu kita pupuk di hati kita? Perasaan cinta dan kasih. Kasih sayang kepada siapapun. Itu dididik saja dalam hati. Insya Allah mati kita husnul khotimah. Hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah paring datang kula panjenengan keberkahan umur, barokah rezeki, sakinah mawaddah warahmah keluarga kula panjenengan, soleh solihah anak turun kula panjenengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillah. Oh, kalau ada yang tanya jawab silakan. Mau yang bertanya, bebas pertanyaannya, asal sopan. Silakan, Pak Pranoto. Satu ada. Ya silakan. Waalaikumsalam. Sebut nama. Pak Gatot. Nomor rekening? Oh nggak usah. Pertanyaan saya ini Pak, di dalam hadis itu disebutkan bahwa ada 4 wanita yang akan masuk surga, yaitu Maria, Khadijah, Fatimah, dan Asia istrinya Fir'aun. Nah yang menjadi pertanyaan saya, Rasul itu kan Musawiya, istrinya kan kalau di kan 11 di siraman bagian Nah kenapa tidak semua istrinya Rasul itu dijamin? Di situ hanya Khadijah saja. Itu pertanyaannya. Ya, bukan hanya dijamin surga wong papat niku Pak, menjadi bidadari surga. Yang lain banyak yang dijamin surga. Mugi-mugi juga termasuk MC3. Allahumma amin. Ya, Allahumma amin. Yang 4 itu bukan dijamin, tetapi memang sudah menjadi bidadari surga. Saking solihahnya. Ya, saking apike. Ngeten nggih. Jadi itu adalah bidadari surga yang wujud di dunia. Nanti berlanjut ke surga. Nah, kalau yang dijamin banyak, termasuk ada 70 sahabat, ya. Ada 70 sahabat, 70 ribu. Mugi-mugi termasuk kula jenengan. Amin. Ya, yang ternyata itu begini ya. Masuk surga itu bukan karena amal, tetapi semata-mata karena rahmatipun Allah. Amal mana yang kita andalkan? Salat wong sering bolong. Poso wong sering mokeh. Ya. Suruh tahajud wong ngorong-ngorong. Amal mana yang akan kita andalkan itu?
Ya, andal tidak bisa. Tetap masuk surga itu karena rahmatipun Allah, karena kasih sayangnya Allah datang kula panjenengan. Sampai kepada wa anta ya Rasulullah, na'am, wa ana, saya juga. Padahal ibadah Kanjeng Nabi sudah sehebat itu loh Pak, tapi tidak mau mengandalkan ibadahnya, tetap mengandalkan rahmatipun Allah. Makanya mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan rahmatipun Allah. Allahumma amin. Lah, bagaimana di dalam hadis dalam Sahih Muslim? Dalam Sahih Muslim itu diterangkan, Pak, salah satu di antara orang yang tersering mendapatkan rahmatnya Allah adalah orang yang sering hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Contoh dawe ini redaksinya ya. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ya, illa haffathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah. Loh, ini ada di dalam Sahih Muslim. Orang-orang yang duduk bersama menyebut nama Allah, mempelajari firman-firman Allah, mendengarkan dan mengkaji sabda-sabda Kanjeng Nabi, tolabul ilmi seperti ini, maka tempat di mana kita bertempat diam ini Allah liputi dengan rahmatnya. Allah penuhi tempat itu dengan malaikat yang selalu berucap Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Selama kulan jenengan duduk di tempat ini mendengarkan tausiah seperti ini, malaikat tak henti berdoa, ampuni orang ini ya Allah. Di satu-satu itu ditunjuk oleh malaikat. Ya Allah, ampuni orang ini. Dan sayangilah orang ini ya Allah. Selama kita berada dalam majelis, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Itu yang diucapkan oleh malaikat selama kula panjenengan duduk di majelis ini. Subhanallah. Selain diliputi malaikat, juga wa ghasiyatuhumur rahmah, dipenuhi tempat ini dengan kasih sayangnya Allah. Ini yang menyebabkan kula panjenengan dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah. Makanya MC3 ini saya juluki pengajian kita ini semajlis sesurga. Semajlis sesurga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu. Amma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan jadidan katsiran wasi'an halalan tayyiban mubarakan ya man yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa hajatuna ilaika katsir. Allahumma jammilna al-a'dha al-usrah al-kabirah MC3 fi hadal majlis bisihhah wal afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten para rawuh atur-atur kawula bilih wonten tumpang tinipun sikil nggih kringkingen. Bilih wonten kirang trap silaning catur wicara lan tata krama ingkang dadosaken gerahing penggalih. Sepindah malih nyuwun agunging sesamudra pangaksami. Kacepot kula namira mun badhe selopon anyone sapa ora. Sake bengkong jak sarana sakalangkong samoran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu sebentar. Monggo.